Beasiswa itu bukan tempat buat mereka yang intelektualnya tinggi, bukan tempat buat mereka yang pintar, smart. No. Beasiswa itu adalah tempat terhormat bagi mereka yang mau berusaha di atas rata-rata. Mati. Sorry nih, saya nanya teman sendiri jadinya nih. Jangan merasa nanti tersiksa ya. Bro Ipo, ini dulu pakai beasiswa Dikti tahun berapa? 2012. 2012. Saudara Pertama paling cepat kayaknya ya. Oh, memang saya kan selalu terdepan. Berapa tahun? 2,5 tahun selesai, Pak. Langsung balik. 2,5 tahun. Nah, itu enaknya di Jepang. Di mana lu luar biasa? Di mana? Saya di Nagoya Institute of Technology. Oh, kayak ITB-nya gitu. Iya, kayak gitu lah kira-kira. ITB ya. Beda dengan Nagoya University. Beda, Pak. Ya, kira-kira dia sekitar 2-3 kilo lah. Jadi kadang kalau pakai sepeda, saya kalau main badminton, dia naik sepeda ke sana atau naik Chikadetsu. Oh gitu. Iya. Tahu Chikadetsu kan? Ada di Tohoku kan? Chikadetsu. Kereta bawah tanah. Oh nggak ada di tempat Subway. Iya, subway. Saya subway ya, toh bahasa Inggris ya. Kalau pakai bahasa Timur. Terus, oke, Om Ade. Nah, ini kalau Ade ini Ade Pranata sekarang masih kuliah di Eropa, di Hongaria ya Om? Di Hongaria. Di Hongaria. Iya, iya. Di University of Page. Apa? University of Page. Peach. Yes. Bisa diperlihatkan ke kira-kira di mana itu Hongaria? Jauh ya? Jauh. Dekat Ukraina ya? Dekat ya sama Ukraina ya? Ukraina di sebelah timur, di sebelah timurnya. Jadi negara ini landlocked gitu ya. Jadi terkunci daratan. Jadi di bagian selatan itu berbatasan langsung dengan Kroasia, Serbia. Kemudian di bagian utara itu ada Slovakia. Kemudian sebelah timur itu ada Rumania. Rumania yang berbatasan langsung. Kemudian yang sebelah baratnya itu ada Austria, Slovenia dan Switzerland. Nggak punya pantai dia? Nggak punya pantai. Jadi gambar-gambar bangunannya di sebelah kiri. Jadi saya promosi itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jadi universitas ini dibangun 1367. Jadi setelah University of Vienna. Jadi kalau Vienna itu 1361, dia 1367. Public ini? Public University. Ya. Tua ya? Ini universitas paling tua di Hungaria. Iya. Gitu dia. Dan paling bagus ya. Kata orang paling sulit katanya keluarnya, makanya saya nggak keluar. Belum keluar? Sudah berapa tahun? Ini jalan tahun keempat. Jalan tahun keempat. Akhir tahun keempat. Jadi kontrak saya habis di bulan Agustus tahun ini ya. Jadi kontrak berakhir karena kontrak beasiswa 4 tahun. Kemudian ada sedikit tambahan untuk beberapa bulan kontrak dari Tempus istilahnya, jadi pemberi beasiswa di pemerintah dari Hungaria namanya Tempus Foundation. Jadi ada tambahan untuk dissertation scholarship mulai dari September 2024. Tapi itu opsional, jadi bisa mau atau enggak ya terserah. Mau lihat dulu tentang Saya kurang lebih begitu. berarti disayang dong kalau dikasih beasiswa sama profesor? Kenapa? Disayang? Ya belum tentu juga, karena belum lulus saja. Oh di depan, kalau nggak disayang kan justru pulang. Iya pasti. Ya benar? Pasti. Ya kalau dikasih berarti, kalau direkomendasikan berarti diminta untuk tetap bertahan. Gitu. Oh gitu. Ya. Jadi ada istilahnya kalau
mungkin kalau di Eropa itu PhD itu kan pekerja statusnya. Jadi orang yang mengambil PhD itu adalah orang-orang yang belum mendapatkan pekerjaan yang tetap. Jadi kadang mereka bingung kalau kita sudah bekerja di sini kemudian ambil PhD di sana, mereka bingung, loh kamu udah kerja ngapain ngambil PhD? Jadi PhD itu sebenarnya bagi pengangguran. Kembali sama sini ya. Iya. Nah, sehingga kalau ada beasiswa dari negara-negara sana, beasiswa jenis macam-macam, yang beasiswa dari universitas, kemudian dari proyek profesor-profesor, itu status resident permitnya itu apa namanya? Statusnya pekerja. Worker. Iya. Resident permit untuk pekerja. Jadi bukan student. Ya, jadi itu perbedaannya. Jadi ya selain nominal beasiswanya yang lumayan besar, pajaknya juga besar pasti. Kalau student Kalau negara Eropa sih tinggi-tinggi pajaknya ya. Ya ada kelebihan kekurangan lah. Kalau student kan banyak diskon. Kalau di tempat kami diskon untuk public transportation sekitar 90%. Buset. Ya, jadi kalau umum itu beli tiket itu sekitar 18.000 itu sekitar hampir 800.000. Kita itu hanya sekitar 100, ya kurang lebih 150.000 lah sebulan. Apa istilahnya dulu kita itu? Student diskon. Iya. Lupa. Dispensasi bukan? Apa lupa? Saya bukan. Ya student diskon lah ya. Iya, student diskon. Oh, berarti dimanja banget ya kalau jadi mahasiswa di situ. Kalau misalnya yang kuliah S1 sama S2 itu permitnya apa? Student. Hanya PhD saja. Hanya yang PhD. PhD ini yang di dalam tanda kutip oh iya maaf nih saya panggilnya Ipu nih walaupun nama aslinya Furkan itu Bang Ipu kesayangan. Ya, jadi Om Ibu tuh buruh riset gitu ya? Kurang lebih itu ya. Jadi ada kadang juga disebut sebagai research assistant. Ini kemudian early stage researcher. Ya. Itu soal nama saja, tapi Sama. pekerjaannya sama saja. Sama ya. Sebagai asisten research. Biasanya by project. Pekerja pembiayaan beasiswanya by project. Oh berarti dulu kan setahu saya Pemade ini dulu sempat di Taiwan. Betul. Nah di Taiwan kan pakai PNTB tadi boleh. Kalau tadi dulu belakangnya kalau di Taiwan terus pakai PNTB di situ di Tsinghua apa bukan? Tsinghua itu Cina ya? Di Choyang, di daerah tengah. Itu beasiswa dari universitas. Ya. Universitas nama beasiswanya itu Excellent Scholarship, jadi elite scholarship. Dari universitas. Ya. Jadi diberikan kepada kita, Ya. bebas segala macam lah ya. Kecuali biaya hidup living cost. Dapat semua. Oh dapat semua. Elite itu yang paling tinggi. Beasiswa yang paling top. Nah, itu kemudian ada peran LPPNTB juga ada waktu itu. Ya mengurus dokumen-dokumen. Kemudian ada tambahan living cost gitu. Oh ya. Ada. Ongkos pulang pergi tidak Ada. ke Taiwannya. Ke Taiwannya. Ya. Nah, oke. Gitu. Terus Lumayan lah, membantu lah ya daripada. berapa lama sana? Kurang lebih 1 semester. Tamat 1 semester tapi masih aktif. Semester kedua masih aktif juga. Cuma karena waktu itu awal tahun 2000 saya balik ke sini untuk pulang libur semester, kemudian ada COVID. Kemudian di Taiwan ada pembatasan, kemudian kita restriction ya. Jadi kalau kita nggak bisa masuk karena mereka cukup strict ya untuk masalah kesehatan dan lain sebagainya. Nah akhirnya nggak sempat balik waktu itu, dan kebetulan di tahun yang sama saya mendapatkan beasiswa di Hungaria. Apa nama beasiswanya? Stipendium Hungarikum Scholarship. Oh stipendium itu ya? Ya stipendium. Stipendium itu yayasan ya?
kayak yayasan gitu, foundation gitu ya. Iya, foundation dari pemerintah Hungaria. Ya, oke. Tidak balik ke Taiwan gara-gara COVID. Kenapa boleh banyak? Saya malah bukan nanya, Ya. karena saya juga aktor yang terlibat ketika dia mau pindah, dia konsultasi ke saya juga. Oh iya. Lu sungguhnya ya. Sebenarnya bukan sungguhnya. Saya nggak tahu. Saya ingatkan lagi nih, mungkin ada yang salah dengan saya mengingatkan apa ini. Kalau tidak salah dulu dia menyampaikan basic ilmunya di sana kurang pas dengan keilmuan dia. Riset dia. Saya ingatkan tidak disinggung bagaimana Disinggung ya, itu juga di Madi. Kemudian dia ada yang lebih pas itu yang dihongariain dengan basic keilmuan dia. Itu salah satu motivasi terbesar. Ya, itu juga salah satu pertimbangan ketika memikirkan linearitas ya mungkin. Tetapi riset di Taiwan itu mengarah ke ekonomi juga, mengarah ke bidang ekonomi. Kalau yang sekarang di Hungaria itu betul-betul doctoral school-nya regional science, jadi masuk di ilmu ekonomi. Jadi itu malah lebih spesifik ya. Iya, lebih spesifik. Ya, itu pertimbangannya. Oke. Di Taiwan 1 semester. Tapi sempat ke Taiwan. Sempat dong. Sempat berapa lama? Sudah kuliah di sana loh. 2019 2020 lah. Balik sini 2020. Itu pas liburan, terus COVID, Iya. terus nggak bisa balik lagi. Iya. Oh gitu, terus pas 1 semester. Akhirnya ditinggal ke Hungaria. Oke. Nggak ditinggal. Oh, kamu balik lagi? Enggak. Kamu balik lagi? Enggak. Oke. Taiwan, Asia. PEX, Eropa. Nah, pilih mana? Ini Terlepas dari sekarang terikat di Eropa ya. ya. Nah, sekarang ini ada Taiwan nih. Kalau dia sempat ngerasain di ada pengalaman di situ kan tinggal. Nah sekarang dengan di Eropa. Tentu kulturnya betul-betul berbeda jauh. Ya. Bang Said. Jadi baik kultur bisnis kemudian kultur akademik itu betul-betul berbeda kalau menurut saya. Jadi Asia Timur itu kenapa larinya begitu cepat? Karena memang kulturnya buru-buru, ya. Jadi apa-apa riset itu cepat, ya. Kerja keras dan lain sebagainya. Itu yang membedakan. Sementara kultur Eropa enggak, work life balance lah, ya. Jadi kalau kalau kantor harus selesai jam 4, kita harus pulang jam 4. Pekerjaan selesai atau tidak selesai lupakan. Harus pulang kalau di Eropa. Harus pulang. Kalau di Taiwan harus lembur. Boleh lembur, boleh enggak? Boleh lembur, boleh enggak? Boleh tidak. Itu perbedaannya. Mereka cenderung santai. Cenderung santai. Yang di Eropanya. Di Eropa hampir di semua negara itu kulturnya santai, menikmati hidup. Berarti senang di Eropa. Rencana begitu. Kalau ke sana sih itu. Iya. Ada pengakuan. Jadi kita senang di Eropa. Ya. Enak di Eropa untuk tinggal dan riset itu semuanya ada ininya, ada aksesnya. Ada aksesnya. Kemudian apa ya? Hungaria negara Kristen ya? Yahudi kalau nggak salah. Yahudi. Iya tuh, paling tidak kan beda banget nih. Kalau kita Jepang ya, terus Taiwan itu kan negara yang bukan bicara tentang rasis, tapi itu bicara tentang kita nih makannya. Kan biasanya kita Muslim kan, jadi kan susahnya kan cari yang halal gitu kan untuk kita makan. Nah, waktu di Taiwan ada masalah dengan itu? Di Taiwan saya rasa nggak ada masalah karena banyak pasar ya. Banyak pasar tradisional, kemudian Kanalnya berarti banyak sudah. pilihannya banyak, kemudian juga barang-barang dari Asia Tenggara lainnya, dari Indonesia itu kan melimpah. Jadi nggak perlu khawatir. Ayam halalnya ada gitu. Kalau yang ada logo halalnya nggak, Bismillah aja. Ya
sepanjang mereka tidak bercampur dengan yang itu nggak ada masalah. Tapi banyak warung Indonesia. Oh iya. Banyak warung. Kalau Di tengah orang Indonesia yang Iya. jual, ya insya Allah sih pasti dijaga. banyak pilihan. Nah ini kalau misalnya masuk ke restoran, bukan restoran ya. Ya kalau kita anak kos dulu kan belanja ya, terus kita masuk ke apa namanya? Lupa ya. Pokoknya semacam rubinya lah gitu. Itu kan jelas ada ayat halal di situ. Bentar, kita balik dulu. Sama ya, tapi ke sebelah ya. Ada yang tulisannya halal walaupun itu made in Brazil gitu. Kalau di ini kan tahu ya Tahu dong. kalau apa Bang Ibu kan masak sendiri. kalau negara yang enggak bagi kita itu ada kan memang penjelasannya, ada dalilnya ya. Kalau di negara-negara yang agama samawi itu kita bisa mengkonsumsi daging-dagingnya kecuali babi ya tentu ya. Daging-daging itu walaupun tidak ada label halalnya kayak Australia, terus kayak apa, harusnya Hongaria sih ya karena ya walaupun Yahudi lebih banyak gitu ya, tapi tetap jaga sama. Nah tapi kalau di Asia Timur itu ini sudah ngerasain susahnya, nanti kita tanya dia satu ini. Oke, yang lain saya mau tanya, jadi kira-kira tamatnya kapan? Wah kalau itu, ini juga nih. Karena dulu saya menghindari Eropa itu karena saya lihat masa studinya agak lebih panjang gitu Ya. ya. Jadi kembali lagi ke kultur yang santai tadi. Jadi risetnya santai, kemudian dosen-dosennya juga santai. Jadi mereka nggak mau diburu-buru. Misalnya kasih deadline sekian itu nggak mau mereka. Oh. Jadi membaca, misalnya mereview itu betul-betul mereview pada waktu yang tepat. Jadi nggak boleh ada deadline atau segala macam. Ya mau 2 bulan, 3 bulan, ya terserah mereka. Apalagi misalnya di bulan ini, misalnya di bulan-bulan ini kan summer break ya. Jadi di bulan musim panas itu nggak boleh diganggu. Jadi Juni, Juli, Agustus itu khusus untuk liburan. Kantor tutup semua. Time-nya mereka ya. Jadi begitu. Nah, yang masih tertarik dengan riset biasanya ngadain workshop atau summer school istilahnya. Summer school sekitar 2 minggu, 3 minggu. Nah, biasanya seperti itu atau konferensi biasanya. Kalau soal tamat nah itu tergantung reviewer lagi. Setelah submit disertasi berapa lama setelah itu kembali lagi. Nah, prosesnya ada oral defense gitu. Iya, ada 2. Ada juga ya. Kalau di Hungaria ada 2, ada home defense, sama public defense. Oh, ada ujian terbukanya juga. Ada. Ya. Terakhir setelah home defense dinyatakan layak untuk setelah home defense, setelah itu public defense. Kalau publikasi selama masa kuliah wajib. Oh iya, itu wajib ada. Paling nggak dari systematic literature review, kemudian artikel-artikel yang terkait dengan disertasi yang akan dikerjakan. Tapi dibiayai kan? Ya, dibiayai untuk publishingnya. Jadi misalnya sekarang APC-nya dan lain sebagainya. Nah kalau di kami untuk sekarang boleh menulis artikel, boleh submit artikel di jurnal-jurnal besar, di publisher besar, asalkan statusnya Q2 dan Q1. Q1 ya. Ya, Q2. Q2 Q1. Pakai juga sana ya? Hah? Pakai ya? Iya, Susah ya. agak. Berarti nggak bagus kita kuliah sana. Didanain ya. Dan itu syarat untuk submit disertasi harus punya publikasi. Harus punya publikasi. Disertasinya beda topik sendiri ya atau kumpulan dari tulisan-tulisan yang sudah dipublikasi? Nah itu boleh. Jadi ada 2 ya. Ada yang sifatnya tradisional. Ya. Yang tradisional itu bisa berbeda dari publikasi. Publikasinya. Ya. Kemudian bisa juga semacam esai. Esai itu adalah kumpulan. Kan kalau di disertasi kan sering kita lihat. Ya, essays on misalnya. Thesis on inequality Ya. misalnya. Itu kumpulan dari yang sudah. ya, yang sudah dipublikasikan. Oh itu boleh dua-duanya. Iya itu boleh dan lebih baik seperti itu gitu.
Enggak juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Jadi untuk menghemat waktu biasanya menulis by chapter. By chapter itu by artikel yang sudah di publish. Betul. Jadi nggak seribet di kita ya. Iya. Bab 1 pendahuluan, daftar pustaka, kajian pustaka. Iya. Simple. Masing-masing chapter mungkin Terus pakai enggak? Jilid-jilid emas itu enggak bucu-bucunya itu apa sudut-sudutnya itu pakai nggak ada ya? Kan biasanya gitu, jadi sama aja di Jepang enggak gitu. bahkan chapter 1, 2, 3, 4 tuh rata. Maksudnya langsung berlanjut gitu. Halamannya langsung berlanjut, nggak boleh ada halaman yang kosong. Jadi bahkan nggak ada spasi tuh antara judul chapter dengan misalnya judul chapternya pendahuluan gitu. Kemudian 1.1 latar belakang, biasanya kan kita kasih spasi sekian gitu. Mereka nggak boleh, langsung aja. Iya. Kalau menghabiskan Ya seperti menulis buku lah. iya kurang lebih seperti itu. Yang penting tidak ada pakem anu, maksudnya tidak ada pakem bakunya kan? Nggak ada. Bebas. Jadi Bebas. Soalnya saya pernah baca soalnya tentang tidak ada pakem baku yang terkait dengan gaya penulisan itu. Yang penting dia mengikuti prinsip yang berlaku umum lah istilahnya gitu. Saya sempat kena itu, saya cerita nih Mari. Saya dulu kan waktu saya tulis, kan kita suka numbering gitu ya. Nah saya tulis lah 1.1 titik satu titik lagi, mesti ada titik setelahnya. Iya. Sama saya kamu nulis di Indonesia kayak gini gitu. Terus coba lihat buku, ada nggak yang naruh titik setelah nomor itu? Sumur. Jadi sekian lama saya nulis itu baru sadar tahun 2000, berarti tahun berapa? Sekitar tahun 2018 baru diingat, 2019 akhir. Oh iya benar ya, buku ini kan tidak ada titik setelahnya gitu. Terus saya tanya berapa spasi, nggak ada. Yang penting kamu nulis seperti mereka menulis. Begituin aja itu sobat saya itu. Iya, saya sepertinya sama maksudnya. Jadi tidak ada pola baku. Gitu. Ada ini juga, ada perbedaan juga soal konten disertasi untuk yang international student dengan yang orang lokal ya. Atau jadi kalau international student itu seperti kebanyakan kita menulis chapter. Jadi misalnya kalau kita di international student itu sekitar maksimal 150 halaman. Maksimal. Itu terlalu banyak. Bukan. Maksimal 150. Lo bayangin disertasi di sini berapa halaman bro? 150 halaman, oke, terus lanjut. Itu sudah termasuk tidak? Harus maksimal 150 halaman. Berarti mungkin maksimal jilitannya susah itu mungkin ya. Nah terus kalau untuk disertasi orang-orang sana itu kemarin saya baca di perpustakaan itu 40 halaman, 48 halaman, tapi isinya otak semua. Jadi itu bedanya. Daging tok maksudnya? Iya, daging doang. Daging semua, nggak ada lemak, nggak ada apa. Semuanya. 40 halaman isinya, misalnya kalau kita bisa di ekonomi, yang 40 halaman itu isinya formula. Ya. Jadi penjelasan itu 1-2 halaman saja by text, narasi. Kemudian setelah itu sampai ke belakang udah isinya cacing nih. Ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau kita kan campur tuh. Ada ya, kita mayang-mayang dikit, banyak penjelasan lah. Iya. Kalau nggak membual nggak pede gitu. Nggak pede nyerahin malah ya. Betul. 40 halaman ya. 40 halaman. Disertasi itu ya. Dan kebanyakan untuk yang lokal itu mereka studinya cukup lama, nggak ada yang 5 tahun, 6 tahun, nggak ada, biasanya 7 tahun ke atas. Terus lama prosesnya. Ke situ, ke 7 tahun itu. Kalau bisa nggak? Saya masih pengen. Terus dia pulang bisa? Enggak, pulang liburan. Uangnya banyak, double.
Oh iya sih. Beasiswa. Oh iya, betul. Ya, betul ya itu ya. Katanya kalau beasiswa di Eropa itu, Ima sih kemarin cerita Mbak Ima yang di Kopernikus kan cerita. Kalau di sana itu nggak ada kita tanda tangan tidak menerima pembiayaan dari pihak di luar yang misalnya kayak saya LPDP misalnya itu ya hanya LPDP, nggak boleh dari Pemda, nggak boleh dari yang ini gitu. Ima cerita itu memang benar. Ya sepanjang kita dapat kita terima saja. Mantap. Nggak ada urusan. Mantap ya, mungkin bagi teman-teman ini ya. Jadi sekarang kan lagi tren nih LPDP ini. Wah, kayaknya harus LPDP lah gitu kan. Padahal maaf nih Mbak Ade ini ternyata kan ini saya ngadep situ ya, kameranya situ ya, saya nyala aja. Atau kalau Mas di sini, Apa ya, di situ ya. Tuh, ini Mbak Ade ini contoh nih karena dia tidak perlu terlalu berharap dengan beasiswa unggulan lah, LPDP lah gitu. Tapi jalan ke Taiwan ternyata dapat elite scholarship gitu kan. Dari universitasnya yang lengkap. Jadi tidak harus nunggu. Malah kalau yang sering saya baca di Twitter itu malah secara administrasi lebih ringan ya. bisa jadi mungkin ya. Bisa jadi lebih ringan ya. Kalau PDP ini kayaknya berat banget bagi banyak orang saya lihat sih ya. Tidak tahu sih. Kalau saya kemarin, nanti udah kita cerita soal itu. Nah, kalau stipendium itu di Hongaria ternyata kan besar ya. Besar banget ya. Apa itu? Stipendium itu cukup lah ya untuk. Oh iya, standar lebih Berapa euro? Tidak maksudnya cukup. Misalnya kalau kita lihat nih kan kita bisa bandingin nih. Kalau misalnya ada yang kuliah di situ pakai LPDP atau pakai beasiswa itu kan kelihatan uang bulanannya berapa misalnya kalau akan disamakan. Setara. Oh setara. Jadi LPDP yang mengikuti. LPDP yang stipendium. Oh. Ya berarti aman toh? Karena di zaman saya waktu yang di Eropa tempat dia itu dia dikasih sekitar 1.000 euro atas atau bawah dari itu. Ya kurang 1.200. Oh sudah Berapa tinggi. 1.200 euro. Berapa itu? Lebih tinggi lah dari yang kalikan saja Berapa itu? 20 juta lebih lah pasti. Jutaan orang yang mirip dengan Lebih tinggi lah. LPDP itu. Dan biaya rata-rata di Eropa paling 700, 600, 800 euro lah bisa hidup kata orang Eropa. Ya, Saya kenal. Sudah dapat batik? tergantung negaranya. Tergantung negaranya. Jadi saya Perancis. Bisa kalau kamu jawab juga nggak apa-apa. Sudah dapat apa? Nggak, karena kalau itu kayaknya enggak. Ya, karena bawa anak-anak istri. Karena saya bawa anak. Iya sih, biasa. Sudah tahu pengalaman. Pengalaman pribadi. Kalau mungkin lumayan. Iya, kan teman kita itu kuliah di Jepang ini keluar pulang-pulangnya 3 rumahnya. Benar. Luar biasa beliau. Iya, saudara bukan. Oh cerita oh. Dia mana ceritanya? Dia punya trik yang hebat untuk untuk living cost. Golden boy. Iya. Saya selalu bilangnya golden boy. Iya. Alhamdulillah kalau di ruangan ini mentor lah saya kan. Karena dulu sebelum dia sekolah dia selalu tempel saya. Memang betul kata orang itu. Jadi kalau mau ketimpa parfum wanginya dekat-dekat sama jualan parfum. Kacau. Padahal nganggur dia. Saya ingat ya, betul ya. Saya ingat sejarah dia ini. Gimana sekolah S3? Saking pinginnya sekolah, kemudian nanya gimana sekolah S3. Nanya? Dia ingin sekolah tapi susah nggak? Oh, kayaknya wah banget. Oh dari Jepang? Iya, saya sudah di Jepang. Gimana sekolahnya dia nanya. Biasa. Saya berangkat itu udah pulang ya? Iya, sudah saya bilang saya selalu terdepan. What cerita paling nyakitin dari itu? Sebentar dulu, saya gini kan dia. Yeah. Gimana sekolah S3 susah nggak? Iya. Apa saya jawab dia masih ingat nggak ini jawaban saya? Saking gampangnya, you injak itu tangga pesawat menuju negara tujuan PSD itu. Tanya dia nih. Begitu dia berangkat dia foto. Sudah masih ingat PSD sudah itu. Langsung saya kasihkan gelar PSD kan. Cuma itu saja rumusnya. Selesai kan? Ya betul ya saya. Dan dia kasihkan saya foto menginjak foto apa? Foto saya.
dong. Dia WA saya. Sharing mungkin ke apa namanya ke viewers untuk apa Ya. yang paling sulit di awal-awal itu kan biasanya mencari siapa profesor. Nah ini Ya. bagi dong triknya gimana. Oke, kita semua host. Itu kadang-kadang yang bikin orang frustasi. Oke. Ngirim sana sini kan, Oke. lempar jaring, lempar kayu segala macam sana sini. Oke, saya sekarang balas. Oke, sebelum sampai sana saya cerita dulu itu kan aneh tadi ya. Kemudian sebenarnya yang menggugah saya pertama kali sih beliau lah. Karena dulu zaman kita sosial media baru itu ada, internet juga sudah mulai ada baru-baru kalau nggak salah 2011, 10, 2011. BlackBerry ya? Iya, something kayak gitu. Cuman dia share pada kita. Ini kan satu grup kita nih di Swandi, WD1, lain-lain satu grup. Dia share ada Sebut dulu orangnya. Sebut dulu. ada Saiful. Saiful ini WD2 sekarang. Oh iya. Ada WD1 di Swandi. Oke, terus siapa lagi? Kemudian ada Mujahid Dakwah sedang berperang. Makanya saya kalau dia nonton Podcast ini. kalau dia menonton podcast ini, saya mau sampaikan satu hal buat Mujahid. Sabarlah. Katanya begini, dalam sebuah riwayat itu dikatakan begini, the blood of the scholar is much more holy than the blood of the martyr in the sake of Allah, gitu kan? Bahwa darah seorang pelajar itu jauh lebih suci daripada darah seorang martir yang bahkan sedang berperang berjihad di jalan Allah. Itu Mujahid lagi sekarang ya. Jadi itu doa-doanya lagi. Oh, ente juga kalau gitu. Ente minta doa sama dia. Dan kan aku mau tanya, itu bahasa Arabnya apa? Pokoknya anu lah riwayat saya katakan. Oh, syahdan ya. Tapi itu anu Ya, kalau itu makanya yang mau saya katakan, beliau ini sedang berjuang. Ente minta doa ke dia ini, waduh, insya Allah bisa kabul lah gitu. nanti malam saya minta doa jadi bungkus besok pagi semua. Jadi ceritanya begini deh, dia share ke kita terkait tentang beasiswa Aminef. Nah, Dia lolos sendiri. Kamu masuk sini. Akhirnya itu yang menempa saya pertama kali. Nggak terpikir sebenarnya gara-gara dia. Cuman saya emosi aja kalau dia sudah nganu aja langsung pokoknya akhirnya bareng-bareng. Tembus semua. Ini satu dapat, saya dapat, dia dapat, bertiga. Mujahid. Nuriadi. Oh, Nuriadi dan Mujahid. Oh, enggak ada 9. Mujahid masih anak kecil. 10 kan dia tuh lahir. Anu 2008 dia masuk kan? Iya, kita Masih dapat- belum anu. berapa ya? Pokoknya kita dapatnya itu Aminef itu beasiswa IDT. Tes IDT lengkap sama bukunya, sama kursusnya dapat. Terus GMAT ini karena kita nih kalau Aminef kan targetnya Amerika gitu kan. Terus kalau di Swandi ngambil GAI ya. Tapi itu option loh ya, kita mau pilih apa. Nah, kebetulannya saya dapat lengkap, versi lengkap. Jadi kita belajar bahasa Inggrisnya itu di tempatnya Pak Robson yang di EKIP di Ya. Institut Riset Nusantara itu. Ya, Prof bahasa Indonesia. Prof Sudi, Prof Mahsun di Prof situ kan. Mahsun. Terus setelah itu ya nanti kita dikirimin tiket untuk tes di Jakarta waktu itu ya, kita di bareng-bareng gitu. Dan sih ya memang mewah sih kalau minat pakai Garuda ya. Tapi di sekolah kan di sini, dilatih di sini 2 bulan. Tapi tetap gagal semua. Nah, Itu ya. jadi tujuannya bayangin Amerika. Tujuan kita pertama Amerika. Itu istilahnya mungkin starting point-nya di situ. Starting point-nya di situ. Sudah pembiayanya Aminef besar lagi dari Amerika. Saya pikir akan jebol ke Amerika kali itu. Tapi dapat sebenarnya. Yang saya lamar di EBD itu saya diminta untuk melamar ke sana. Oh, Cuman saya sudah terlanjur di Jepang baru datang. jadi terlepas dari itu gagal semua lah kita. Tapi yang menarik ketika gagal itu, ya setelah semua perjuangan, ketika gagal itu harus bangkit. Yang nggak boleh menyerah. Nggak boleh menyerah. Saya rasa endurance saya jauh lebih kuat daripada teman-teman ini. Iya.
Jadi begitu ini saya ambil posisi lagi, saya browse lagi, betul-betul saya manfaatkan internet. Padahal internet saya juga baru, beliau jauh lebih jago, tapi saya pergunakan semaksimal mungkin untuk mengajar beasiswa. Kemudian akhirnya kelis lah, dapatlah potensi yang ada untuk pelatihan bahasa Inggris bahasanya dari Dikti. Dikti. Ya. English for Academic Purpose. Itu ada, dibuka ya, kemudian saya apply situ. Daftar semua lagi. Nggak mau kalah lagi. Akhirnya keterima rame-rame. Saya di kloter kedua. Dia lagi, Mujahid, sekarang sudah agak besar Mujahid. Kemudian Adi Permadi. Nah, itu berempat. Bu Panca, 5. Saya teknik ada. Ya, Pak. Cowok, kemudian Bagus. Pak Bagus, banyak lah di UNRAM ini. Saya daftar juga tuh tahun 2010 ya. Iya. 2010, 2010. Oh, dapat juga, tapi nggak ambil. Iya, jadi kan di situ ada 3 pilihan ya. 2011 itu. Iya, bahasa Inggris, bahasa Perancis, Oh, bahasa Jerman. Oke. UT sama di Institut Kebudayaan Perancis. Iya. Bingung saya nih mau ambil Inggris, Perancis. Saya tebak aja. Saya tebak, ternyata pilihan saya di bahasa Perancis. Diminta untuk studi bahasa Perancis sekitar 1 tahun di Institut Kebudayaan Perancis. Pas itu ya ada hal yang nggak bisa saya sebutkan lah ya. Iya. Jadi lumayan sih kalau waktu itu harus berangkat ke institut itu Iya, Jakarta sih. selama 1 tahun. Betul. Bu Panca itu Bukan juga UT kan? Iya, 8 8 bulan. 8 bulan ya. Iya, jadi hanya Lebih berlanjut terus dia sampai level C berapa ya? B. A, B ya sampai B2 ya. Hanya kita yang bahasa Inggris ngambil itu jatahnya 4 bulan apa 3 bulan? Ya, 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan saya sama beliau, jadi kita ngekos bareng. Ya sudah, di Jogja itu kembali ngekos bareng dengan uang dikasih 1.500.000 kalau nggak salah sama Dikti ya. Per bulan dikasih, tapi di belakang dikasihnya kayaknya di belakang ya, nggak di sebelah ya, di rapel di belakang. Itu kita ngekos bareng. Nah di situ sudah jahil-jahilnya keluar terkait latihan. Dia jago browsing terkait tentang soal-soal itu. Dia kan gesit kalau ngambil gitu lah. Kita bayangin, saya merasa cukup pede dengan saya sarjana diploma 3 bahasa Inggris. Dia nol besar, yang lain masih perlu belajar. Otomatis effort saya kan nggak usah terlalu besar. Ternyata sangat berbeda ternyata dengan academic purpose ya. Itu yang saya tidak terima ketika dia selalu mengungguli saya dalam latihan tes. Saya akui dia cukup jenius sama ini. Cuma endurance-nya kurang. Endurance-nya kurang. Saya akui otaknya jenius. Dia selalu, saya nggak habis pikir, saya sarjana bahasa Inggris ditanya, saya akan bisa akan bisa menjelaskan bahkan. Tapi dia cukup ngelihat gap air, dia tahu yang mana jawabannya. Saya terlalu banyak teorinya. Ini harusnya perfect ini, ini harusnya. Akhirnya mungkin banyak salah pengertian saya. Tapi dalam academic purpose saya akui dia oke. Tapi setelah itu ya itu yang saya katakan, ternyata tidak tentang smart saja. Makanya jadi ternyata terkait tentang itu pertanyaan Side kemarin. Kemudian dalam program 4 bulan itu juga ternyata sudah kita disiapkan kapan kita harus tes IELTS-nya. Itu kan didesain dari awal. Bulan pertama apa yang kita lakukan, bulan kedua, bulan ketiga sudah harus mulai cari universitas. Nah di situ mulai saling senggol cari universitas. Nah itu berstrategi, kuat-kuatan ilmu. Bahkan kita lagi latihan. Bahkan latihan pun bersama kita. Bahkan yang paling jelek nilainya harus traktir makan nasi goreng. Makan itu seringkali ya saya kalah, saya traktir, dia kalah, dia traktir. Seringkali kayak begitu. Ya apa ya? Ya menarik lah. Tapi dia kerjaannya maling movie terus di depan game. Sambil makan sambil nonton film. Tapi sebenarnya saya udah tahan. Ya, kalau saya rutin ya, banyak bahan bajakan di situ. Jadi gini, yang bagusnya lagi ketika kita ini yang berbeda dengan Aminef. Waktu Aminef itu mungkin terlalu
istilahnya kayaknya dia kayak macam pilot project gitu deh kalau Aminat tuh. Mungkin waktu itu IBT lebih kurang terkenal dibanding IELTS, sehingga dia kasih beasiswa gitu. Apalagi untuk masuk ke sekolah Amerika itu kan harus, kalau kita sekolah bisnis kan harus tulis ujian GMAT kan. Kalau di Swani kalau yang sosum harus GI ya sama ESA. Nah, bagusnya waktu EAK ini yang di PPB UGM ini itu universitas luar negeri itu pada datang. Akhirnya paling tidak datang gitu kan, menawarkan kita, memperkenalkan kita dengan ini loh sekolahnya. Ini yang kami pegang, kami wakili, sehingga barulah kita kenal yang namanya apa? Tempatnya mulai lewat mendaftar IELTS itu apa namanya? Tempat mendaftar, di Swadi kan daftar lewat situ tuh. Agensi ya, semacam agensi lah gitu. Nah, kayak Angelika itu kan dari sana tuh saya dapat itu. Dari tapi dia dapat fee tuh ya. Kalau setiap tapi kita bayar setelah kita lulus. Mereka bantu kita for free. Itu bantu sampai lewas, sampai kita benar-benar kita didikte, dibantu banget. IDP satunya, yang satunya saya pakai apa namanya, saya lupa. Nah, dua-duanya pernah saya pakai, dan dua-duanya tidak ada perbedaan dalam hal service. Kapan dibayar? Setelah kita diterima. Bahkan ya, kan banyak kejadian nih, teman-teman ngirim email, terus tidak ada respon tadi yang profesor yang dikirim untuk kandidat profesornya kan gitu. Nah, itu oleh mereka punya kontak langsung di universitas bersangkutan, langsung tolong dihubungi profesor mau nggak bersedia jadi supervisor kita. Nah, itu menangnya kalau menggunakan itu salah satu cara. Itu itu kita dikasih itu fasilitas itu. Jadi datanglah universitas-universitas dari Taiwan, sampai kita kenal namanya Asia University, yang kemudian Pak Heri ke situ, saya juga ke situ. Kemarin dapat saya beasiswa juga di Asia University, tapi saya nggak ambil. Terus Australia datang gitu kan, UK juga datang. Oh, UK semua membanggakan masing-masing. Sekolah di Australia pasti UK lebih bagus. Kayak gitulah orang-orang tuh ngomong gitu dulu. Jadi semua memberikan pelajaran masing-masing. Nah, Jepang kan, apa namanya? Yang di Tokyo, Meiji University. Ini keterima di Meiji University nih. Ya itu menarik Meiji University, makanya. Cuman ketika teman-teman yang lain yang di sini belum dapat, saya sudah dapat. Akhirnya saya jadi bahan target semua nih. Apa strateginya Ivo ini lah? Semua sampai dia cucu email saya. Sampai saya terpintir lah buatnya. Ini bunyi emailnya para profesor itu tidak bisa menang. Saya sama Mujahid itu sedih. Astaga. Saya baru saya dapat. Ya, saya serius. Kalau saya serius. Say my hello. My father and my mother says hello to you apa kan? Di email itu pokoknya kocak sekali kan emailnya si Om Ivo ini. Sampai saya ngakak itu baca itu. Jadi ternyata memang ada satu hal yang berbeda saya sama dia. DPD-nya kerasa gerusuk tapi pokoknya terobos terus. Akhirnya yang berangkat duluan dia. Saya yang nyari. Waktu dia pulang kuliah. Bro, di mana Pol? Sini. Nah, satu di Mehibun. Saya itu nitip pancing Jepang. 3 tahun ya, hampir 3 tahun dari situ satu pun oleh-oleh itu saya nggak dapat. Nah, terus akhirnya saya lari ke Mehibun. Saya pikir saya pancing. Real itu kan? Begitu sampai Mehibun. Ijazahnya ditunjukkan. Lihat nilainya. Kurang ajar. Nilainya disuruh lihat. Saya belum jalan. Kayak itu ya. Apa tadi? Ngomong apa tadi itu? Endurance. Sakit nih. Akhirnya ya karena dikomporin dia juga setiap bulan. Masa saya berangkat gitu. Hanya saya tak tinggal pekerjaan di ICU.
dari situ ya saya mulai serius lagi. Ya walaupun telat banget sih, tapi berhasil. Ya, Tapi kan sedikit kita 2 bulan. makanya itu kan kadang nggak jauh-jauh dari saya sih sebenarnya. Kita ya, ini Ampun, panjang banget ini ya. Kalau kita mau bahas ini, tapi gini, saya budaya. Kalau kita mau bilang apakah orang sana lebih bagus ngajar dan ngajarnya ke kita, kan enggak juga ya. Berarti yang dimaksud pertukaran budaya itu kalau dalam perspektifnya itu di sana itu dapat apa saja tentang budaya sana kemudian bisa ditransfer. Oke, ini menarik ini dari apa yang disampaikan Pak Ade tadi. Ketika saya masuk Jepang, saya pun berpikir saya akan dapat kuliah. Ternyata di Jepang tuh sistemnya lab. Nah ini Ya. perlu di Sistemnya lab. Apa itu lab? Jadi ketika saya masuk keterima jadi PhD student, cuman sebelum masuk jadi PhD student itu kita harus tes dulu Pak Ade. Kita harus dites, diundang dulu. Nah itu exam. entrance exam. Ya. Tapi itu kan belum dibiayai, belum dibiayai pemerintah. Ya, Jadi kita untuk bisa dibiayai pemerintah harus keterima dulu LOA dari mereka. Sementara mereka syarat memberikan LOA harus ujian masuk dulu. Itu sangat di Jepang. Akhirnya saya putuskan kemudian ya lapor ke orang tua kan. Akhirnya orang tua saya emasnya dilepas, dia jual, semua dia jual. Dia jual semua, waktu dapat sekitar 20 juta juga bawa uang di sini, di kantong, berangkat. Nggak ngerti cara ATM, pokoknya semua cash di kantong. Kalau hilang habis sudah saya. Nah itu ketika berangkat saya ingat Pak Adi, lalu Adi Permadi mengatakan, ngapain kamu gila? Gila kenapa ya? Kamu belum tentu keterima, ngapain kamu harus berangkat ke Jepang? Udah tahu kan rugi kita. Itu sudah semangat didonkan sama Pak Lalu Adi Permadi ini, saya jawab begini, saya mau jadi turis liburan, namanya orang kaya, boleh itu lah, saya bilang gitu. Masa dia mau kesini, daripada saya ngejawab aneh-aneh, saya bilang gitu. Wah, saya bagi lagi banyak sombong sedikit saya, lagi banyak saya menghabisi uang di Jepang gitu. Akhirnya supaya saya tidak mau menjawab yang daripada saya down lagi kan, seperti kayak gitu. Akhirnya gitu benar terbang. Memutuskan untuk terbang, dan yang menarik itu ketika terbang itu pertama kali dalam sejarah saya keluar negeri. Sebelum itu ya Allah godaannya, ada yang bilang teman yang biasa keluar negeri, Malaysia itu bandaranya mau kayak kota Mataram ini, kamu latihan dulu ke sana. Kita latihan semua nggak ada yang benar nih, nggak ada yang benar motivasinya disuruh saya latihan dulu. Dari mana bang? Latihan dulu terbang ke sana. Saya putuskan pokoknya terbang. Prof Akram ngebantu saya, nggak ngerti cara nganu tiket. Prof Akram ngebantu saya, biaya Bali sampai Nagoya, Kansai itu 750.000. Nggak tahu dia cepat sekali cari ini, pintar sekali cari tiket murah. 750.000. Dari mana keluar? Saya ajukan proposal ke MM. Biayai saya 750, dikasih 1 juta Prof Nini waktu itu. Prof Nini jadi ketua MM, dikasih 1 juta, itu ongkos ke Jepang. Apa kata teman? Jepang lagi puncak musim dingin, hati-hati kamu harus lengkap ini. Terlalu pede saya dengan ini saya kan. Daya tahan fisik saya kan selalu kan sudah sedingin apa sih? Dulu merbabu saya sampai puncaknya, sampai mau mati saya tapi survive. Saya rasa tidak akan sedramatis itu. Bohong banget kalau dia bisa melebihi merbabu, kan? Nah langsung tempat Rinjani sering lah. Saya rasa badan saya cukup kuat untuk bulan Januari bro, puncak sendiri. Iya. Puncak Januari itu 30 Januari. Jadi ceritanya begini, 30 Januari saya harus tes di Jepang. Saya diminta datang 1 Januari. Saya jawab begini sama profesor, mohon maaf Prof, saya belum dibiayai. Saya belum dibiayai oleh pihak kampus. Bisa nggak saya datang tanggal 18? Tanggal 18 itu hari terakhir pendaftaran. Untuk tes tanggal 31. Saya bingung, bargain. Uang saya nggak cukup untuk 30 hari karena saya belum dibiayai. Saya orang biasa dan saya tidak memiliki kemampuan untuk harus membiayai itu sendiri. Bisa nggak saya datang di hari terakhirnya untuk menghemat biaya sehingga saya bisa masuk tes tanggal 31 tadi. Ya bisa data pendaftaran terakhirnya tanggal 17, 18. Akhirnya sebenarnya tidak bisa.
tapi kamu pengecualian. Itu saking dia saya. Akhirnya kemudian di oke saya terbang dengan modal 20 juta itu. Saya terbang, mendarat, nggak pernah keluar negeri. Kalau ke Jogja, terlunta-lunta sering. Saya pernah sampai Jogja itu dengan modal 36.000 bro. Jadi tekniknya begini kalau mau ke Jogja 36.000 di zaman saya tuh. Jadi saya diantar sama orang tua sampai Lembang. Di sampai Lembang saya harus lobby tukang truk, ajak dia ngomong, ya uso, itu harus lobby pintar-pintar ngambil hati, ngambil. Dia kemudian itu kan kita masuk, kita lobby itu di pesawat, di kapal harus kita lobby. Kita harus cari mana tambang-tambang yang mana kita dekati, kemudian dia bawa uso ini, itu kita ikut saya deh. Nah, dan berhasil masuk itu ikut saya deh. Nah, kemudian dia antar, kemudian sampai dia biasanya ke Jawa itu sampai situ. Sampai penyeberangan ke Jawa itu Bali sampai Banyuwangi. Nah sampai Banyuwangi itu ada kereta api. Nah itu kita jalan sekitar 100 meter, saya naik kereta api. Jadi waktu itu harga berapa kereta api itu masih 20 ribuan ya. Nah bandelnya, saking bandelnya maksud saya, saking bandelnya kita masuk kereta api, nggak usah diikutin ya. Tapi begitu perjuangan kita. Masuk kereta api jalan, saking mau hemat nih, mau sampai Jogja saking ketika dia turun sudah mau periksa ini karcis, aneh turun gerbong pindah. Tapi pernah ketahuan itu sekali harus siap dengan konsekuensi ya diturunkan gitu dan harus siap tidur di mana. Biasanya gitu. Maksud saya mental saya cukup kuat dimanapun gitu. Maksud saya sudah terbiasa. Sampai Kansai? Akhirnya sampai Kansai, saking dongoknya saya juga. Kansai itu di Osaka, ya? Osaka, saking dongoknya saya pikir sampai Kansai sudah sampai gitu. Tahu-tahunya asem sudah sampai Kansai terus kampusnya di mana? Di Nagoya. Dong beda ini Osaka sama Nagoya. Saya tanya orang, ketika tanya orang, excuse me, bla bla, dia bilang menghindar. Dia kenapa nih? Saya bilang ganteng dan apa cewek-ceweknya ditanya menghindar terus. Saya tanya cowok, menghindar. Nggak benar ini saya gitu. Pengalaman pertama kan. Akhirnya saya tanya orang selalu menghindar, rupanya mereka nggak bisa masuk. Akhirnya saya sampai kemudian ketemu resepsionisnya dulu, yang bantu pos informasi. Pos informasi. Langsung I need to go to Nagoya. Tomorrow is my last day to having registration for my PhD program. Apa dia bilang? That is the last train to Nagoya. That's the last train. Jam 11 malam nih benar. The last train to Nagoya. Besok ini terakhir. That is the last train to Nagoya. Begini sir, last train to Nagoya. Coba buka websitenya Nagoya di mana sih? Nagoya Institute of Technology. That is the last train to Nagoya. So dia bilang itu petunjuknya. Kamu tidak akan sampai Nagoya, but you will stop in Namba Station. Tapi kamu akan diam di Namba Station. Paginya baru kamu bisa ke Nagoya pakai bis. Institute Masya Allah. of Technology. Nagoya Institute of Technology. Nah, bukan. Nagoya-nya mana? Nagoya depan. Nagoya-nya mana? Nagoya paling depan. Nah, itu. Nah, ya. Map, klik map lagi. Ini di Jepang Tengah. Coba diperkecil posisinya. Nah, jadi di Nagoya itu yang besar itu ya Nagoya University. Kemudian dengan Nagoya Institute of Technology ini sangat dekat hubungannya dengan Toyota. Terus. Jadi hubungan riset center, aplikasi daripada Toyota yang baru-baru selalu menggandeng dua depannya. Saljunya tebal. Oh tebal saljunya. Itu saya sampai dapat minus 20. Yang paling hebat waktu itu paling saljunya cukup Besar tinggi. Ya, tengah, Jepang Tengah. Enggak, maksudnya bukan tinggal. Enggak, cuma dia posisinya di Jepang Tengah, bukan dataran tinggi kotanya. Oh. Kotanya. Enggak ada jauh dari laut. Lumayan jauh lah. Terus kalau sana saljunya ngeri juga ya. Lumayan. Terus suhu paling hangat berapa? Hari-hari ini hangat. Nah, berapa? Mungkin karena perubahan iklim ya. Sekarang sudah
bisa 39, 39 pernah saya panas. dapat 40, 41, 40 itu pernah. 40. Ya musim panas. Musim panas. Kalau musim dingin paling hangat nih, winter itu kan Desember sampai dengan Februari Maret ya. Kalau winter setiap bulan. Oh iya sih timur ya. Kalau dingin setiap bulan. Pak timur sih memang mengerikan. Ya, yang enak itu mungkin di Juli, Agustus, Juni, Juli. Nggak bawa air poteng gitu. Oh banyak di sana. Iya, Nah, di Jakarta posisinya. Ya, itu katanya ketika pertama kali that is the last train to Nagoya. Osakanya, oh iya Osakanya sebelah sana mas. Ya, Osakanya di situ. Di sebelah atas ya. Itu Kyoto kan di situ tuh. Kyoto ini sekitar 1,5 jam kalau pakai kereta cepat Shinkansen. Oh ini Osaka. Osaka ke situ. Wah. Di kota. Seperti apa itu Shinkansen tuh? Iya. Shinkansen, bukan yang ekspres ya. Yang ekspres biasa saya nggak pernah pakai Shinkansen. Pertama kali pakai Shinkansen itu dulu waktu datang WR2 dulu. Dia pakai kartu yang bisa gratis selama seminggu. Pak Hairudin. Kemudian ayo. Oh jangan pernah. Ayo bulan kita jalan. Saya coba nemenin hanya ke Kyoto 1 jam aja saya bayar 1,5 juta. Belum baliknya 3 juta. Gitu. Jadi saya ini kan saya nggak takut berbuat kriminal di Jepang itu. Kalau teman-teman ada sih katanya bisa lolos ya. Susahnya itu kalau turis dimanjain banget. Gitu kan? Dimanjain banget. Jadi bebas PPN lah ya. Duty free itu di mana-mana. Jadi duty free itu enggak di bandara doang. Kalau kita di bandara doang nih. Kalau duty free-nya duty free di Jepang itu ada di kayak Epicentrum gitu, ada di Sendiki, ada di mana-mana ada sampai di atas bukit itu kayak apa namanya kalau ada mall besar di ini Pusuk gitu. Ada duty free-nya. Tempat-tempat wisata khusus kayak ini ya apa namanya Banyumas misalnya itu duty free-nya ada. Itu unik. Maksud saya benar-benar mereka manjain turis itu. Lah masalahnya tuh pas setiap kita belanja kan disuruh tunjukin paspor tuh. Ya. Nah baru kita nggak kena pajak 8%. Misalnya PPN-nya itu 8%. Nah terus kalau menggunakan itu tiketnya tadi itu, bagaimana kalau bawa anak istri? Ya, Nah saya korbannya di situ, makanya saya nggak seperti dia, nggak bisa nabung saya, karena kalau cita transportasi, bayangin aja itu bawa anak istri 2 kali, saya dapat bantuan, ya nggak ada hasil, gitu. Malah tahun rencananya makanya nggak jangan diikuti juga ya. Saya sudah ngerayu tuh sensi biar saya diperpanjang 4 tahun, nah tahun keempatnya baru saya menabung gitu. Itu kan udah dikasih, harus tamat 2 tahun, beda 2 bulan kita kan. Iya. Beda 2 bulan, saya bulan Juli. Saya lupa Juni apa Juli saya ujian. Beda 2 bulan apanya? Saya ujian, itu sekitar bulan Juni Juli. Walaupun wisudanya Lama sekolahnya. September. Wisudanya kan saya September. Beda 2 bulan? Kan cepetan. Kan kayaknya Miko deh yang paling tercepat di Ultraman. Oh iya sih. Kok bisa 2 bulan kita? Saya sudah selesai sampai baru berangkat. Kan Lama masa studinya. Oh iya. Saya kan 2016. Sebenarnya gini, saya itu sudah pasti seandainya nih BLN Dikti masih ada, beasiswa luar negeri Dikti yang digunakan oleh Ibu Deswandi itu ada waktu itu tidak dalam masa transisi, ya mungkin saya berangkatnya juga lebih cepat. Ini nggak datang, udah buka BLN Dikti, sementara kita sudah jadi kandidat di situ sudah terdaftar, bahkan saya sudah tes di Surabaya waktu itu untuk ke Australia. Nah, itu terus, nah rupanya bubar itu BLN Dikti. Muncullah LPDP itu. LPDP waktu itu kalau nggak salah sudah angkatan ke 73 kalau nggak salah.
Itu pun kalau nggak nganggur di guruganya dia, saya nggak tahu ya betul sih dia memang. Iya, memang dia sudah lewat ya. Orangnya spirit sih. Salut sih. Kalau soal itu, kalau yang lain nggak salut. masa siksa diri naik musuh pergi sekolah. Ya tapi oke, itu tahun 94 sih oke saja kita zaman itu ya. Memang saya pikir mungkin dia cari uang lebih lah, disakuin orang tua 100, kalau dia 36.000 dapat. Jadi mungkin dia siksa diri aja. Gitu ya Bu ya. Menariknya kalau di Eropa kan work life balance. Itu kalau kita di sistem Jepang saya tidak lihat kalau di waktu S2 di UGM saya nggak lihat matahari, habis di lab terus kerja. Beda banget dengan S2 di sini. UGM itu memang gila sudah. Memang tuh sampai orang main itu bilang ini nggak benar kuliah seperti kayak begini. Itu saya ingat sampai Maksudnya UGM keras gitu. Iya, nggak lihat matahari sih ini Okta, mana di Okta? UGM saya tidak lihat matahari tuh, habis di lab terus. Di Jepang nggak lihat matahari dan bulan. Lebih gila lagi. Lebih gila lagi. Di situ sering nggak lihat matahari, makanya kalau dibilang santai banget, kita jam 4 pagi, teman-teman masih kerja semua loh di lab itu. Cewek, cowok, dan cewek itu jam 4 pagi pulang lewat di hutan tengah malam. Waktunya pulang, kita kalau pulang jam segitu cepat itu dibilang memalukan gitu. Iya. Malu kita kalau pulang cepat itu. Oke. Berarti nge-lab. Nge-lab. Oh iya, institut teknologi, berarti nge-lab ya. Iya, kita absen harus gitu ya. Bukan harus dibebaskan, tapi setiap jam 2 pagi itu selalu ada satpam yang keliling. Dan mungkin saya yang selalu berada jam 2 pagi kerja di situ itu ya selalu dilihat saya terus mungkin dikira setiap hari bukan saya nge-lab sih sebenarnya, kalau di rumah nggak ada yang ngomong. Di sana ada Facebook, saya di sana. Dan sebenarnya motivasinya itu lebih hemat ini juga dan lebih fasilitas lebih hangat, lebih ini. Jadi saya habiskan waktu di lab dan mikir kalau ada teman hemat, ini nggak ada teman. Iya, kita kan kalau di luar tuh lengkap ada. Jadi Ada sebenarnya itu. microwave-nya. Jadi peneliti Jepang sampai saya munculkan itu di Facebook. Dan mau sampai 100 tahun kita nggak akan pernah bisa ngejar bangsa ini. Begitu cara kerja kita selesai ngajar pulang lagi. Ya begitu cara kerja. Gimana nggak ya produktivitasnya begitu? Kalau di sana yang lab balance itu yang pekerja. Jadi dosen itu ya begitu. Selesai kantor selesai, dia harus istirahat. Weekend mereka harus jalan-jalan santai. Saya sih. Tapi kalau student sama saja. Kalau student berangkat pagi, pulang pagi, tetap perpustakaan tetap buka, mereka tetap kerja. Yang paling gila banyak cerita-cerita gila ya. Iya. Artinya kita bisa bedakan mana yang paling kuat. Jadi kalau saya lihat misalnya di perpus itu generasi yang paling kuat itu India. India. Jadi maksudnya India ini mungkin belajarnya itu Asia Tengah mungkin maksudnya. Asia Selatan. Pokoknya Asia Selatan kayaknya ya, nggak hanya India juga soalnya. Mungkin mukanya India tapi sebenarnya itu Bangladesh. Ini dia benar. Oh iya. Jadi saya sering mengamati kan, misalnya kalau saya datang ke perpus jam 8 paling telat biasanya jam 8 pagi karena lewat itu udah nggak ada kursi. Lewat jam 8 terus nanti balik kadang jam 2, jam 3, jam 4 kadang gitu kan. Nah, kan biasanya mereka kadang-kadang ngumpul juga. Kalau tengah malam mereka ngumpul sesama gitu. Yang India, kemudian yang Iran, kemudian yang Jerman, kemudian yang lain-lain ngumpul sesamanya. Yang paling unik itu India, ya. Dan itu saya akui kenapa mereka artinya India everywhere sekarang kan. Kalau kita lihat tenaga kerjanya, Jadi kalau saya biasanya istirahat itu biasanya sama teman-teman yang dari Iran, kemudian dari beberapa negara lain gitu, ngumpul untuk makan malam gitu. Atau ngobrol-ngobrol tuh jam 10 biasanya, jam 10 malam kita keluar ke depan di kursi ngobrol-ngobrol. Itu kita di jam 10 malam. Paling mentok itu jam 12 malam kita ngobrol-ngobrol. India waktunya kumpul tuh jam 2:30 pagi. Mereka jam 2:30 pagi itu baru selesai belajar,
hai, ketawa, ngobrol-ngobrol 1 jam, habis itu balik lagi kerja. Gila India. kayak dia idiot. Jadi Dia idiot sih. ya Dia idiot. Masih ingat? Iya. Film dia. iya, jadi ada yang membuat saya terkejut ya soal India. Kan kita berlomba-lomba ya untuk bisa tinggal di Switzerland, ya, satu negara itu. Bahwa itu impian semua orang kalau bisa di situ. Perjalanan ke misalnya waktu itu kalau saya tidak salah dari dari Basel ke Zurich, naik kereta Swiss yang 2 tingkat itu, kereta mewah. Isinya siapa? India. Mau gerbong 1, gerbong 2, lantai 1, lantai 2, India. Samping kiri India, samping kanan India. Depan India, belakang India. Semuanya India. Jadi di Zurich, ya, di kampus-kampus di Basel, di Jenewa, di Bern itu full studentnya itu India. Dan pekerja mereka yang sudah bekerja di sana dan lain sebagainya. Atau kalau mau lihat ininya videonya trialnya itu mungkin ada di video ETH Zurich. Maksudnya Swiss mahasiswanya sebagian besar dari India itu. Iya. Enggak saya nggak bisa ada orang India lah. ya, saya nggak bisa katakan bahwa sebagian besar India ya. Tapi yang saya temukan di jalan, yang saya temukan di manapun, Ya, banyak India lah ya. banyak India. Jadi India itu karena mereka punya potensi bahasa Inggris yang bagus, matematika dan programming yang bagus, dia memilih negara-negara super kaya, ya kan? Mereka nggak mau kadang-kadang ke yang setengah-setengah. Jerman bahkan nggak terlalu ya. Kalau pengen cari India, datang ke Swiss, India semua. Ya, saya pengalaman juga dengan orang India di Jepang. Saya explore deh. Kalau kita kan dapat beasiswa, berani di sini karena ada beasiswa. Saya tanya dia, kamu dapat beasiswa? Tidak. Lah, terus kamu kesini dengan apa? Biaya pribadi. Uangmu cukup untuk hanya 1 bulan saja. Kemudian lantas dia bilang itu, ya Bertarung. kita menyebar, mencari bertarung, hidup sendiri. Itu bedanya kita sama mereka. Iya, Cina, India begitu. Jadi dia nanti mengadakan network jejaringnya di sini untuk kemudian dia bisa saling tolong. Jadi pertama dulu 1 bulan. Jadi Iya, dia bawa dari negaranya hanya 1 bulan saja. Jadi itu dia bertarung dengan sisanya. Dia berani, budaya dia lebih berani dari kita. Kalau saya, kalau nggak ada scholarship mungkin saya nggak akan di sini. sama sih. Artinya dia berani. Nggak berani bertarung ya. Kalau itu saya lihat budayanya lebih. untuk negara-negara Asia Tengah juga, mereka Pakistan. iya negara yang tantan itu. Iya, Pakistan, Pakistan. kemudian negara-negara Timur Oh, Tengah. teman saya banyak Pakistan. Iya, yang paling kecil Pakistan sih. Karena ada sih dari Maroko, jadi ada teman saudara di Jepang. Jadi kalau mereka masuk ke sana, udah nggak ada pikiran untuk balik lagi. Jadi setelah kuliah, ya sudah, nanti kerja di Hungaria, kerja di mana, kerja di Jerman, pokoknya nggak ada cerita balik lagi. Jadi tidak ada background gitu. Kalau saya ditanya, nanti mau kemana habis ini? Ya balik, loh. Heran mereka, lo kok balik? Ngapain balik? Kamu udah capek-capek kuliah di sini gitu kan? Dipikirnya mau cari hidup yang lebih baik lagi di Eropa. Iya juga sih. Ya itu ya, cultural exchange itu mungkin juga bagiannya itu juga salah satu bagian. Karena negaranya udah rusak, udah. India, Enggak, negara-negara yang tengah. oh yang konflik yang Ya terutama, ya India juga termasuk negara-negara. Bangladesh segala macam. Nggak ada yang kepikiran untuk balik lagi, nggak ada. Kecuali kita mungkin. Negara-negara Asia, Myanmar, Laos, Vietnam, mungkin mereka balik. Kalau saya kangen pulang kampung itu karena satu aja sih, berugatnya nggak ada di Jepang. Jadi nggak bisa kita ribut, nggak bisa kita gaduh, nggak bisa kita ngakak-ngakak gitu. Ini kalau saya bawa ini terus ngakak-ngakak di Pato istilahnya. Kalau besok ada polisi yang muncul dilaporin sama landlordnya. Itu ada culture shock juga. Kalau saya pribadi itu tahun-tahun pertama luar biasa, super excited ya. Jadi lihat ini masuk tahun
tahun riset gitu ya, udah mulai sibuk dengan diri sendiri, dan kebetulan orang-orang sana juga sibuk dengan diri sendiri juga. Jadi udah mulai terasa cukup kesepian. Homesick muncul kan? Ya muncul juga, cuma apa ya? Loneliness-nya yang paling sakit. Betul ya. Jadi pertama datang tuh ini orang kok sepi gitu, sepi betul sepi. Jadi kalau mau cari hidup damai itu di sana sebenarnya. Cuma kalau Saya bilang juga itu nggak enak. serius. Indonesia serius kali ini. Kalau kita kan biasa lihat orang gitu kan, di sana hidup teratur. Iya sih. Jam 12 sampai jam 1 library kosong. Makan siang. Jam 6 sampai jam 7 library kosong. Ya, exactly. Semua sepi. Ah, habis itu pada pulang jam 9 tertib tidur. Kadang saya dikirimin teks ya sama landlord yang pemilik apartemen. Kamu jangan pulang tengah malam. Loh, dia tahu dari mana saya pulang tengah malam? Ternyata tetangga-tetangga lapor. Itu yang kamar nomor sekian sering pulang tengah malam. Nggak boleh. Kenapa? Jadi lebih dari jam 10 nggak boleh berisik. Oh, gitu. Harus sepi, nggak boleh mengganggu orang lain. Ya sama ya gitu. Ya sih. Cuman kita nggak ada pulang tengah malam. Ada sih. Ya kita cuman istilahnya ya silent aja, nggak boleh gaduh itu bener-bener sih. Kita dapat juga hal seperti itu di Jepang. Kalau kita ribut itu tiba-tiba aja kita dikasih peringatan dalam bahasa Jepang itu yang saya harus nembak pakai Google Translate ini ternyata peringatan. Ini mohon untuk tidak terlalu gaduh, kami butuh istirahat dan macam-macam lah. Nah, kebetulan kan kalau kami itu malam Sabtu itu suka makan bareng lah. Nah, hanya ya lama nyanyi gitu kan. Saya sempat sewa rumah, kontrak rumah kayak rumah musim gitu. Kayaknya musim. Yang kertas saja, kayak kertas gini. Kalau pas musim dingin itu bener-bener harus siap gitu. Karpet saya elektrik gitu ya, selimut elektrik, itunya pakai minyak tanah, penganginnya pakai minyak tanah. Jadi kalau pagi-pagi itu, ya sobu masih ingat aja gitu. Sobu kalau kita musim dingin itu sangat terasa saat ada invasi Rusia. Terus? Itu terasa karena gasnya nggak ada, Pak. Oh, Terasa, sangat terasa. Gasnya nggak ada ya, nggak dikasih ya. Kan pemanas ruangan kan pakai gas Iya. sampai Jerman segala macam. terus. Sempat dipotong ya sebenarnya. Bawah tanah kan? Dispot. Kan bawah tanah ya? Iya. Bawah tanah. Waktu itu kecuali Hungaria satu-satunya nggak diputus, tapi dikurangi. Jadi sama aja sebenarnya. Kayak panas itu kalau di mesinnya aja, kalau di ruangan kan itu dinginnya minta ampun. Dingin itu di sini Itu ya. Kalau di selain dingin, harga naik semua. Iya. Itu menderita. kayak bensin sebenarnya. Gas bawah tanah ada ya? Gas alam, ya. Iya, gas bawah tanah kan. Kalau kita kan ada dua tipikalnya tuh di Jepang tuh. Kalau bangun rumah sendiri, nanti gasnya itu yang besar-besar, tinggi kayak gini tuh ditaruh 6. Dan kita bayar itu tiba-tiba sudah potong aja gitu, kalau udah habis sudah langganan gitu. Nah, itu yang tidak dilewati oleh gas bawah tanahnya. Nah, kalau yang sudah agak kotaan gitu, yang pakai apaku dan segala macam itu gas bawah tanah dia. Jadi tinggal istilahnya tinggal kayak narik pipa pump ya pipa tinggal ditarik aja terus tiba-tiba udah ya. Jadi bangun rumah itu memang beda sekali ya harga kalau menggunakan gas yang tabung itu dengan yang sudah ada gas gitu. Termasuk jadi bahan jualan kalau di Sendai itu propertinya pasti gas bawah tanah masih itu. Jadi gitu ya berarti. Cocok sih Rusia sih pemasok gasnya. Iya.
itu menderita semuanya. Iya. Sampai hari ini kalau kita lihat saking parahnya ya, orang-orang Hungaria kan lari bawa selimut, bawa bantal, bawa tas besar-besar tuh. Sampai di manapun kita bisa lihat. Dan sekali lagi hebatnya European Union itu mereka memfasilitasi semuanya untuk orang-orang Hungaria, orang-orang Ukraina. Polandia yang nggak menerima imigran kan? Ya, kita lihat Polandia. Hungaria enggak. Yang terima itu Itali, Prancis, Jerman. Itu lagi heboh Ya. ya. Prancis yang 3 itu ya, yang biasa terima. Nah, kalau yang Ukraina mereka bisa daftar di kampus manapun, kemudian public transport gratis, kemudian nanti di beberapa stasiun disediakan makan gratis untuk orang Ukraina, untuk pengungsi-pengungsi. Ya, makanya yang di Hungaria nih. Di Hungaria, di Jerman, di mana sama semuanya. Polandia masuk juga imigran. Kayaknya enggak. Ke imigran Ukraina Iya. mungkin masuk ya. Kayaknya terbuka kalau untuk Ukraina, kecuali imigran dari Timur Tengah. Oh, Timur Tengah. Dari Afrika, Ya. enggak. Iya sih, isu yang terakhir di Twitter nggak boleh. Ya. Oke, ini panjang nih. Kita nggak selesai nih kalau kita ngobrol terus. Nah, tapi paling tidak gitu maksud saya. Ini apa nih pesan buat teman-teman yang mau sekolah? Iya. Nah, ini terutama teman-teman dosen yang masih ini sekarang banyak sekali dosen baru. Saya satunya apa? Saya lihat dia, panggil dia, ternyata dia Mahmuda. Saya panggil Mahmuda, ternyata dia siapa gitu. Susah dihafal, sudah saking banyaknya dosen baru. Cuman saya pikir saya termasuk yang, ya ini jujur ya, rugi tidak cepat sekolah. Gitu. Dan ini yang makanya saya minta Om Ade dan untuk datang ke sini untuk memotivasi mereka. Ya, tadi termasuk seperti yang mungkin bagaimana membuat mereka itu kayak tadi itu mau kayak apakah harus kumpul bareng-bareng kayak kita dulu atau mau putus timulan. Enggak sih, gaya sih mereka sekarang Inggris diajar gratis. Iya. Banyak privilege. Iya siswanya. Iya dulu KTBLG ya, sekarang privilege. Privilege. Enggak sih, itu bukan jalur privilege. Nah, itu maksudnya kampus kita yang memang menyediakan fasilitas itu karena ternyata memang tantangan kita memang salah satunya kekurangan masih terlalu besar konsentrasi yang belum SD itu. Nah, dimulai dari untuk dulu deh yang jagoan nih soalnya Saya mau bilang begini sudah banyak nih saya pengalaman bahwa saya mau katakan terkait stigma ya, bahwa beasiswa itu bukan tempat buat mereka yang intelektualnya tinggi, bukan tempat buat mereka yang pintar, smart. No. Beasiswa itu adalah tempat terhormat bagi mereka yang mau berusaha di atas rata-rata. That's it. keren sih. Iya sih, memang kan cuma saya bilang dari dulu tuh. Kalau kalian baru sadar teman-teman, tapi itu serius bahwa tidak hanya tentang itu, bagaimana kemudian mengeksekusinya. Kamu harus mampu menyiapkan kos untuk menghilangkan kegiatan yang lain, stay fokus di situ. Gak bisa dilakukan beberapa pekerjaan kemarin kita lakukan di sini harus mampu hilangkan. Itu kalau masih itu dibilang nggak bisa sudah. Ya, saya juga punya pengalaman. Jadi harus dilepaskan, stay fokus. Kadang 2 tahun berjuang 10 sampai 2012 nggak dapat pemasukan sama sekali. Yang sebelumnya ada aja kita ikut kerjaan di bagus ya. Itu harus lepas semua di Bank Indonesia. Ya banyak mentor saya nomor 1. Ya makanya tapi itu mau nggak mau, main dulu muda belum nikah, apalagi sudah mau nggak mau godaan itu lepaskan. Nah, muda kayaknya nggak. Muda itu Iya, itu harus dilepaskan, harus stay fokus. Dan ketika gagal, stay fokus untuk selalu bangkit lagi. Itu bahasa yang sangat mudah diucapkan, susah yang tahu dilakukan.
Itu kan gampang, setiap orang bisa ngomong, tapi coba lakukan. Masya Allah, itu bagaimana gagal? Itu di atas rata-rata. Di atas rata-rata, bahwa beasiswa itu adalah tempat terhormat, bukan tempat orang yang jenius seperti ente. Tapi ente kalau sulit, berarti ente masuk juga dong. Bukan tempat spesial bagi mereka yang jenius, tapi tempat terhormat. Ya, tempat terhormat bagi mereka yang mau berusaha di atas rata-rata. Iya. Ini Berarti ada pesan, Ya, jangan pesan yang lain-lainnya. Nanti kita bahas khusus terkait dengan Profesor Abal-Abal, Jurnal Predator, itu nanti belakangan kita akan bahas. Pokoknya as long you here ya, maksudnya waktu liburan ini kita akan banyak diskusi lah tentang akademik. Cuman sekarang ini kita starting point kita tentang ini gitu. benar. Jadi jangan putus asa dulu. Ya. Karena begitu saya sampai di sana, begitu saya sampai di sana, terkejut juga. Ternyata kan dulu beasiswa kan masih bisa dihitung ya. Negara sini, negara sini, negara sini. Begitu sampai sana, beasiswa udah kayak kacang goreng hari ini. Banyak sekali, melimpah. Nah, tapi ada tantangan baru juga. Kalau menurut saya ya, sekarang kalau kita di luar beasiswa pemerintah Indonesia, ya, ada tantangan baru. Yang pertama itu bahasa Inggris itu mungkin dianggap sudah punya semua. Bahasa Inggris. Jadi melamar dengan bahasa Inggris itu tidak, jadi nggak cukup gitu. Salah satu bahasa Eropa itu ya. Enggak. Jadi ada hal-hal teknis, terutama dari pengalaman di beberapa lowongan pekerjaan PhD student itu, yang dibutuhkan hari ini tuh nggak cuma bahasa Inggris, yang dibutuhkan itu bahasa pemrograman. Oh, ya. Jadi R misalnya. ya, R, Python, Stata dan lain sebagainya. Tanpa ini, kalau di bidang saya, atau mungkin di bidang-bidang yang lain, karena saya masih melamar juga, jadi di melamar pekerjaan. Jadi di beberapa pekerjaan riset ini, menurut saya ada dua hal. Pertama, major minor. Major ini kita harus punya skill bahasa pemrograman, skill R, skill data science lah, ya paling tidak dasar-dasar atau medium lah, ya level kita di situ. Tanpa ini nggak bisa, karena syaratnya ini Data science. nggak ada syarat IELTS berapa, GRE berapa, itu nggak ada, karena dianggap sudah pasti sudah ada gitu ya. Misal saya mau lamar di satu tempat terkait dengan ekonomi politik. Bayangan kita ekonomi politik, kita akan bahas sesuatu yang sifatnya narasi, bagaimana membuat framework demokrasi dan lain sebagainya. Ternyata enggak. Yang dibahas itu bagaimana cara mengumpulkan data, ya, kemudian membuat data-data politik di seluruh dunia, dan itu butuh skill yang lain, Yes. bahasa Inggris. Pasti. Nah, tantangan hari ini untuk anak-anak yang mau melanjutkan PhD, bahasa Inggris itu sangat tidak cukup, menurut saya. Karena ada tantangannya juga. Misalnya kalau kita mau tugas PhD kan meramal artikel dan mempromosikannya ke jurnal, ya kan? Ini kalau visualisasi tidak baik, visualisasi data dan sebagainya yang penting, dan hampir saya coba searching ya, misalnya pendekatan dengan salah satu profesor sejarah, ekonomi sejarah, dia belajar tentang sejarah ekonomi politik dari LSI. Nah, di situ saya diminta untuk menyiapkan skill GIS, kemudian Stata, R dan lain sebagainya. Ini bahasnya ekonomi politik loh, bahasnya ekonomi sejarah, sejarah ekonomi. Jadi menurut saya majornya harus ada, minor itu terserah kita selera. Ibarat nasi sama lauk itu, nasinya harus ada, lauknya boleh pilih yang mana. Nah, kalau nggak ada ini, agak repot. Kemudian selain dibutuhkan untuk melamar pekerjaan, nanti ketika sudah diterima, skill ini digunakan untuk minor itu tadi maksudnya R tadi.
Enggak, minor itu sesuai seleranya. Misalnya majornya kan harus ada data science itu. Ya, data science. Pemrograman. Ya. Kemudian itu untuk analisa data dan sebagainya. Nah, seleranya misalnya mau ke ekonomi sejarah, mau bahas politik, mau bahas ekonomi bisa, mau bahas bisnis bisa. Iya. Tapi semuanya harus punya skill itu di dasarnya. Itu yang saya alami hari ini. Kalau misalnya yang mau melamar ke Swiss misalnya, Swiss itu pakemnya itu Python. Ya. Swiss di Jerman ke tengah itu negara tengah itu masih R. Mereka nggak pakai R, mereka pakai Python. Ya kemudian yang negara-negara masih bisa dijangkau dengan R itu masih bisa. Kadang-kadang kan ada perbedaan ya, karena mereka lebih suka visualisasi riset itu dengan Python karena lebih tajam gambarnya. Kemudian ada yang pakai MATLAB dan lain sebagainya. Itu penting hari ini kalau menurut saya. Dari MATLAB, Python, R, ya tadi startup ya. Visualisasi startup itu juga kayak R. Iya. Itu penting. Ya. Ya selain kemampuan menulis dan lain sebagainya ya. Ini untuk yang mau cari beasiswa. Yang dari beasiswa ya. Oke. Beasiswa. Memang kemarin sempat saya diskusi tuh sama lagi di rumah itu. Ini malah nyarakan kalau mau sekolah S3 itu yang kayak tadi itu sistem riset asisten itu. Jadi tidak melamar ke profesornya langsung, ikut proyeknya, kelar proyeknya dapat PhD-nya gitu. Dapat juga publikasinya gitu ya kemarin di Tapi ya itu sekali lagi syarat untuk bisa ke situ butuh yang dua Untuk tadi. yang tadi itu ya. Ya. Kalau nggak mau yang itu melamar di beasiswa yang umum Sebenarnya kalau misalnya bisa juga. ini ada sebenarnya kan lumayan ya buat teman-teman ini. Misalnya kalau belajar R dengan Python itu kira-kira berapa lama? Misalnya bisakah dia 6 bulan, bisakah dia 4 bulan? Ya seperti kata beliau nggak bisa disambi-sambi. Iya, fokus ya. Harus fokus. Saya merasa sih. Harus fokus. Ya karena beliau juga yang minta saya fokus. Jadi waktu fokus setahun atau ya setahun ya kurang lebih setahun itu hanya ngajar 1 semester aja, nggak ambil yang lain-lain gitu. Itu tapi akhirnya dapat juga. Tapi ada kampus kita belum punya buka itu ya. Belum juga ada buka, maksudnya mindsetnya ya. Ini mohon maaf nih. PD1 nih terutama nih. Sudah sering saya diskusi. Saya kemarin kan buka Dikasih kelonggaran gitu. kurikulum, enggak, saya buka kurikulum Asia University. Itu semester 1 semua, apapun jurusannya Big Data. Ya. Big Data itu salah satu jadi mata kuliah utama. Nah, itu kita enggak gitu. Nah, kalau tadi mungkin ada relate juga ya, jadi juga dengan sekarang gitu. Misalnya, pokoknya apapun jurusannya, Big Data itu harus di depan gitu, di semester 1 gitu. Karena memang kita sudah tidak bisa menghindar lagi gitu. Dan salah satu pertimbangan, gitu. Bisa di dokter school saya yang terakhir keterima kadang satu angkatan baru misalnya itu yang keterima 1 orang, 2 orang, maksimal 2 orang. Yang dipilih itu bukan yang punya background pendidikan ekonomi, nggak ada. Malah Computer kimia, science, fisika, karena mereka belajar MATLAB dan segala macam itu jangan-jangan itu fisika murni gitu kan? betul. Iya, Computer science di bawah Iya. di bawah saya semua nggak semua ya, cuma ada beberapa itu yang computer science. Iya. Karena yang dibutuhkan itu Betul. pemrograman itu. Malah jadinya yang linear malah ditolak ya. Nah, kita di sini Ditolak. orang fisika mau kesini kita mikir, ih, ngapain diterima? Ditolak. Iya. Ya ini apa? New insight lah kan. Ada Di Jepang saya rasa juga begitu kalau apply sama-sama saja itu sama. dunia Sama tuntutan negara. zamannya. Ini kan penyakit saya nih, saya host nih sekarang. Nggak bisa cerita juga soal itu. Karena terus kalau di Denmark, Irlandia, saya pikir mereka pakai Python. Teman saya kemarin di Lund
Iya. Yang Finlandia itu modalnya pakai Python. Pasti Pak. Semua lamaran, hampir semua lamaran yang saya cek Ya, pasti butuh. S1-nya itu fisika UI, S2-nya ngambil data science di Tofu, S3-nya juga di situ. Dia ngambil apa? Saya lupa fisika apa gitu dia pokoknya. Fisika juga, cuma Python jadi mahir banget gitu. Itu lepas dari Tofu ya ke Denmark kan, University, kemudian Sweden. Swedia ya, Swedia kan. Terus setelah itu ke Irlandia, iya modalnya pakai Python, modal utamanya ya, karena di sana itu ya seperti tadi itu ya kerjanya malah data gitu. Nah itu mungkin perlu terobosan di fakultas ini. Perusahaan. Kita Kalau saya beda juga bro, ngurus toilet, halaman, tembok retak gitu kan. Ya, yang ngurus nih beliau nih ketua program D3 pariwisata gitu kan. Cocok dia karena dia punya wewenang. Buang itu bahasa Jerman, bahasa Prancis sudah saya berkali-kali saya harus kasih masukan big data gitu kan. Maksudnya malah masih ada tuh nongol. Ya, itu kebutuhan primer mungkin hari ini. Iya, saya pikir gitu sih. Kalau belajar bahasa, saya nggak bisa bahasa Jepang ya. Dari berangkat sampai pulang nggak bisa bahasa Jepang. Saya nggak tersesat dan saya selamat. Maksud saya ngapain sih masukin 2 SKS gitu. Itu yang bikin saya keberatan kemarin juga mata kuliahnya lebih baik masukkan big data tadi itu misalnya, atau data science for tourism misalnya kan gitu kan itu kan akan sangat banyak pahalanya tuh di akhirat tuh gitu kan. Saya ingat pengalaman semester 1 ketemu MATLAB. Kalau yang lain mungkin pernah juga ya. Ini karena Saya belajar MATLAB pertama. MATLAB di mata kuliah makro. Mau nangis ya. Di mana? Di mata kuliah makro. Di mana? Di sana di Hungaria. Oh di Hungaria. Iya. Oh, bukan pernah belajar kita di sini makanya saya heran. Iya Python tuh. Di sini? Iya kan belajar Python kan. Di sini. Iya di sini. Oh di sana belajar MATLAB lagi. Di sana belajar MATLAB. Codingan MATLAB itu mau nangis tuh karena tugasnya kan nggak ada yang bisa ditanyain. Nggak ada yang bisa ditanyain. Dosennya juga ngasih tugas abstrak saja gitu kan. Cari karena PhD sudah disuruh belajar sendiri. Itu setengah mati tuh. Gak ada skill itu luar biasa. Setengah mati. Gak ada coding dikasih juga, nggak ada contohnya, nggak ada. Suruh belajar sendiri. Tapi bisa Dan itu sampai pertemuan terakhir tugasnya semakin sulit. Bisa. Bisa. Dan ada yang mahasiswa Indonesia juga yang ketemu mata kuliah itu di jurusan lain itu bukan mau nangis lagi itu nggak tahu caranya gimana gitu. Seppuku. Apa namanya? Seppuku apa komunikasi? Seppuku. Luar biasa itu. Ilmu itu ya kita rasa Di kalau ya dulu kering ya. Tiba-tiba jedar gitu bahasa berita koran. Oh, lompat dari lantai 7. Lantai 7. Lompat dari ini gitu. Ya sering sih kejadian bisa dapat. Dia biasanya memang yang nge-lab kayak beliau. ya sekali lagi beasiswanya semakin banyak Ya. tetapi mereka semakin selektif. Semakin selektif. Pastinya. Kemudian ada hal-hal yang primer yang perlu dibawa selain bahasa. Iya, saya baca. Itu Oke. kalau yang lain-lain masih bisa ditambah Jadi, oleh. tentang tempat terhormat bagi yang usahanya di atas rata-rata. Betul. Ini tentang bekali dulu dong, jangan ngerepotin doang gitu kan. Iya. Ngerepotin diri sendiri tadi. Iya. Ngerepotin diri sendiri. Ya, sampai tersesat benar gitu di situ gitu kan. Ya oke, baik. Saya pikir Terasa dengan dan rasa. Pastinya kalau sama saya kan rasa. masih kulit. Tapi senang kan? Ya, Ini nih kita masih bahas bukan nih saya ya. padahal nggak gitu loh semalam itu saya nulis. Artikel. Enggak. Oh. Searching.
suruh nulis kebijakan apa itu? Risalah kebijakan, kalau itu terjemahan ke Inggrisnya itu policy brief. Policy brief, suruh nulis untuk tugas karena saya pernah ikut pelatihan, belum saya kasih ke ya. Jadi sudah kita sekolah jauh masih tetap DPR policy brief itu. Baik. Oke, situ ya. Sorry, makasih. Tidak perlu menyimpulkan apa-apa. Kita ketemu lagi di topik berikutnya. Ciao. Ciao, bye-bye. Terima kasih.